Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Realme C31. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman selama kurang lebih 1 minggu menggunakan Realme C31. Kira-kira bakal memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Untuk poin yang pertama, aku mau share dari segi desainnya terlebih dahulu, yang dimana saya cukup suka dengan desain HP ini karena sudah terlihat fresh dan mewah untuk kelas 1 jutaan. Mulai dari setup framing kamera dan letak sensor sidik jari yang sudah ada di bagian samping. Tapi ada sedikit hal yang sangat disayangkan menurut saya, yaitu speaker output yang terletak di bagian belakang bodi. Karena saat HP diletakkan di atas meja dengan posisi layar di atas, suara yang dihasilkan bakal mendep terhalang oleh meja. Jadi suara notifikasi atau nada dering telepon masuk bakal kurang maksimal. Saat digunakan untuk dengar musik, suaranya juga jadi tidak enak didengar. Tapi buat yang hobi main game ini sangat menguntungkan karena suara yang dihasilkan bakal lebih keras, tidak terhalangi oleh tangan. Lalu untuk tampak depan atau layar di sini biasa saja, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Masih menggunakan konsep layar water drop screen dengan bezel layar yang tidak bisa dibilang tipis. Untuk resolusinya di sini hanya SD+ 720x1600 pixel dan untuk panel layarnya masih menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate hanya 60 Hz. Kalau untuk masalah saturasi warna dan kecerahan layar, menurut saya sudah terlihat bagus, sama dengan Realme C series kebanyakan. Digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman. Untuk respons tentunya juga sudah cukup responsif. Saya tidak menemui kendala yang berarti saat pengujian. Pokoknya untuk urusan desain, menurut saya semua sudah oke di kelas harganya. Yang perlu kamu perhatikan hanya letak speaker outputnya saja, terutama buat kamu yang tidak hobi main game. Lalu untuk spesifikasinya, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas 4/64 GB dan masih bisa ditambah dengan micro SD jika memorinya kurang besar. Tapi untuk kapasitas RAM-nya di sini tidak didukung dengan fitur RAM Plus atau tambah RAM virtual. Namun dengan kapasitas yang ada, menurut saya sudah cukup oke, terutama untuk kelas 1 jutaan. Karena masih bisa diandalkan untuk simpan banyak file atau aplikasi. Lalu untuk chipsetnya, Realme C31 dibekali dengan chipset Uni SoC T612 octa-core 1,8 GHz yang berfabrikasi 12 nanometer dengan GPU support Mali G57. Untuk skor Geekbench-nya di sini mampu menghasilkan angka 341 untuk single core-nya dan 1314 untuk angka multi core-nya. Sedangkan untuk AnTuTu Benchmark mampu menghasilkan skor 201 ribuan dengan skor CPU di angka 68 ribuan dan skor GPU di angka 24 ribuan. Lalu untuk urusan persensoran, Realme C31 sudah dibekali dengan sensor yang lengkap, hampir semua ada kecuali sensor NFC. Untuk sensor giroskop di sini juga sudah hardware jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Di sini untuk jenis chipset yang digunakan memang bukan yang powerful banget. Tapi untuk kelas 1 jutaan masih cukup oke untuk digunakan berbagai kebutuhan. Saya biasa gunakan HP ini untuk kebutuhan multitasking sehari-hari seperti chatting WhatsApp, scrolling Instagram, Facebook, sampai TikTok. Dan nonton video sudah berasa lancar, tidak ada kendala yang berarti. Untuk performa gamingnya juga sudah cukup memuaskan di kelas harganya. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik hingga ultra. Tapi kalau boleh saran, settingan terbaik ada di high menurut saya, karena berasa lebih enteng. Di sini yang saya rasakan sudah sangat nyaman dan cukup playable, baik saat 1 lawan 1 atau lagi war rame-rame. Sedikit frame drop atau delay tentu masih ada, tapi masih dalam kategori wajar. Pokoknya selama jaringan bagus dan stabil, main game di HP ini sudah cukup oke menurut saya. Sedangkan kalau digunakan buat main game yang lebih berat, sekelas PUBG Mobile, Realme C31 juga sudah mampu menjalankan game dengan baik dan settingan grafik yang juga lumayan tinggi. Bisa sampai smooth high dan mentok sampai SD high. Untuk performanya, dari apa yang saya rasakan sudah cukup lancar di sini, terutama untuk kelas 1 jutaan. Untuk sensor giroskopnya di sini juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif, jadi menambah kenikmatan saat gameplay. Tapi yang jelas buat kamu yang hobi main game, kamu wajib banget cek video gaming test lebih lengkapnya di channel tetangga.
Karena di sini saya bukan tipikal user yang hobi banget main game. Jadi saya share apa yang saya rasakan dan temui saat pengujian. Tapi kalau menurut saya untuk kelas 1 jutaan, performa dari Realme C31 sudah cukup lumayan dan masih bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Lalu untuk daya tahan baterainya, Realme C31 sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya hanya 10 watt saja. Jadi bisa dipastikan isi daya di HP ini butuh waktu yang tidak sebentar untuk full sampai 100%. Hampir 3 jam bahkan bisa lebih. Tapi kalau untuk daya tahannya di sini sudah tergolong awet menurut saya. Digunakan buat nonton YouTube selama 40 menit dengan jaringan WiFi only hanya berkurang 4%. Buat main game Mobile Legends selama 40 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 44 menit berkurang sekitar 7%. Ya sudah cukup lumayan lah. Dengan intens penggunaan yang wajar, baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk urusan UI-nya, Realme C31 berjalan di Android 11 basis Realme UI Air Edition. Di sini untuk jenis UI yang digunakan adalah UI yang paling simpel dan minim kustomisasi, berbeda dengan Realme UI versi reguler. Jadi jangan heran kalau banyak aplikasi yang tidak ada di HP ini. Seperti aplikasi tema, radio FM, galeri atau album, pengolah file, dan lain-lain. Untuk fiturnya juga ada beberapa yang tidak ada, seperti screenshot 3 jari, split screen, dan folder aman. Tapi untungnya buat kamu yang butuh fitur rekam layar dan screen mirroring di sini masih ada. Pokoknya yang jelas Realme UI Air Edition beda banget dengan Realme UI 2.0 atau 3.0. Karena Realme UI jenis ini memang dikhususkan untuk kelas entry level seperti HP ini, supaya tidak memberatkan kinerja smartphone. Jadi jangan heran kalau banyak fitur dan aplikasi yang dipangkas. Dan untuk poin yang terakhir, aku mau share dari sektor kameranya yang sudah dibekali dengan setup triple kamera. Yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel lensa black and white. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan resolusi sebesar 5 megapiksel. Untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini tergolong minim. Selain foto dan video hanya ada mode bokeh dan di bagian lainnya masih ada video selang waktu, mode profesional, foto panorama, foto makro dan foto mode malam. Di sini yang harus kamu ingat untuk kamera depan tidak bisa foto bokeh atau potret dan untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video baik kamera belakang maupun kamera depan. Lalu kalau untuk hasil jepretan kameranya, jujur kita tidak bisa berharap lebih di sini. Karena hasilnya terlihat standar saja menurut saya. Terutama saat foto di kondisi low light, kualitas fotonya akan menurun. Jadi sedikit tipsnya saat ambil foto atau video pastikan kondisi cahaya yang bagus supaya hasilnya lebih maksimal. Seperti foto yang sedang saya tampilkan saat ini. Untuk foto menggunakan mode malam di sini juga tidak banyak perbedaan dengan foto menggunakan mode auto. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya di sini terlihat standar saja dan bisa dipastikan kurang cocok buat kamu yang doyan selfie karena resolusi yang digunakan hanya 5 megapiksel. Buat kamu yang penasaran dengan kualitas saat digunakan untuk video call, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Silahkan kamu nilai kira-kira cukup oke atau tidak. Untuk kondisinya ini ada di indoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Dan yang terakhir, untuk hasil perekaman videonya jujur kita juga tidak bisa berharap lebih karena tergolong standar saja menurut saya. Sesuai dengan kelas harganya 1 jutaan. Dan itulah tadi pengalaman saya selama kurang lebih 1 minggu bareng Realme C31. Untuk HP kelas 1 jutaan memang kita tidak bisa berharap lebih dan menuntut ini itu. Karena untuk fungsionalnya bukan penggunaan yang terlalu berat. Tapi yang jelas HP ini sudah cukup oke menurut saya, terutama untuk kelas 1 jutaan. Dari segi desain terlihat fresh dan kekinian. Dari segi spesifikasi dan performa, menurut saya sudah sangat bersaing di kelas harganya. Di sini yang perlu jadi catatan hanya versi UI-nya saja, karena banyak fitur dan aplikasi yang dipangkas. Lalu untuk urusan kamera, kamu juga sudah lihat tadi hasilnya bagaimana. Kalau menurut saya sih tergolong standar saja. Tapi untuk secara keseluruhan menurut saya HP ini tetap menarik, terutama buat kamu yang mau HP dengan harga terjangkau tapi sudah punya look yang kekinian, kapasitas penyimpanan besar dan performa yang lancar. Bahkan kalau menurut saya Realme C31 mampu lebih unggul dari Oppo dan Vivo untuk rentan harga yang sama.
Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.